Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Jirana dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 210701502183. Kali ini saya akan memaparkan materi sejarah aliran psikologi dari awal pertemuan hingga pertemuan ke-7. Materi pertama yaitu sejarah pendefinisian, sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu psi dan logos. Psi berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi secara bahasa, psikologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa. Apa itu jiwa? Dalam sejarah ilmu psikologi, istilah jiwa mendapatkan pendefinisian yang beragam. Istilah jiwa adakala dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang dapat menggerakkan baik pada makhluk hidup ataupun benda mati. Manfaat mempelajari sejarah psikologi. Mempelajari psikologi dapat memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah, suatu pemikiran atau temuan ilmiah tidak datang dengan tiba-tiba. Isu-isu dalam sejarah psikolog yaitu jiwa, karakteristik alamiah manusia, hubungan jiwa dan raga, sumber pengetahuan manusia, universalisme versus relativisme pengetahuan. Pendekatan dalam penulisan sejarah yaitu internal versus eksternal, tokoh besar versus semangat zaman, persentesis versus kontekstual. Materi kedua yaitu perkembangan psikologi pada masa Yunani kuno. Zaman Yunani kuno merupakan masa yang paling penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi. Isu di masa Yunani kuno, metafisika, epistemologi, moralitas. Mengenal tokoh-tokoh di masa Yunani kuno. Yang pertama, Thales. Pada tahun 625 sampai 547 sebelum Masehi, elemen dasar segala sesuatu adalah air. Yang kedua, Heraklitus. Pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi, apilah yang menjadi substantitas dari segala hal. Yang ketiga, Empedokles. Pada tahun 492 sampai 436 sebelum Masehi, dasar dari segala hal adalah api, udara, tanah, dan air. Yang keempat, Parmenides. Pada tahun 540 sampai 470 sebelum Masehi, realitas yang sesungguhnya adalah real being. Kaum sofis bijaksana umumnya adalah guru public speaking. Yang pertama, Protagoras pada tahun 485 sampai 410 sebelum Masehi. Pengetahuan yang diperoleh melalui inderawi yang sifatnya individual sehingga pengetahuan pun bersifat individual. Yang kedua, Socrates pada tahun 470 sampai 300 sebelum Masehi, percaya dengan adanya kebenaran objektif, memperkenalkan metode induksi. Yang ketiga, Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, yang bisa mengetahui idea hanyalah rasio yang merupakan fungsi jiwa. Yang keempat, Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, mempercayai pengetahuan yang diperoleh melalui inderawi maupun rasio. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan psikologi pada masa Helenistik. Psikologi pada masa Helenistik pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia, dan momen itu seringkali disebut sebagai awal masa Helenistik. Masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-1 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Pemikiran pada masa Helenistik, skeptisme, sinisme, epikureanisme, stoikisme. Psikologi pada masa Kekaisaran Romawi dan tokoh-tokohnya. Pada masa ini kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya psikolog. Mereka lebih tertarik pada perkembangan teknologi dan administrasi. Neoplatonisme merupakan aliran yang meneruskan idea-idea Plato yang menekankan pada aspek mistis dan mengurangi aspek rasional. Tokoh-tokohnya, yang pertama Philo pada tahun 25 sampai 50 sebelum Masehi, yang kedua Galen pada tahun 130 sampai 200 Masehi, yang ketiga Platinos pada tahun 205 sampai 270 Masehi, yang keempat Saint Augustine pada tahun 354 sampai 439 Masehi. Materi yang keempat yaitu pada masa abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki era yang disebut sebagai zaman kegelapan karena dogma agama lebih mendominasi daripada ilmiah.
Namun berkembangnya ilmu oleh pemikir Islam justru mengalami puncak pada masa ini. Masa kegelapan dan peran tokoh-tokoh Muslim dalam perkembangan psikologi. Masa kegelapan Eropa Barat memasuki masa kegelapan, sementara peradaban Islam sedang berkembang pesat pada abad ke-7 sampai abad ke-14. Peran tokoh-tokoh Muslim: Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Al-Balkhi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawi, Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Rushd. Materi kelima yaitu awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Awalnya psikologi dianggap tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Comte, juga oleh Immanuel Kant, karena beberapa alasan berikut. Psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lain yang non-eksperimen yang ingin dikaji. Psikologi yaitu manusia secara sosial sudah menjadi kajian sosiologi, sementara proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji dalam ilmu biologi. Keyakinan beberapa tokoh menjadikan psikologi sebagai ilmu. Psikologi yang awalnya diragukan menjadi ilmu mandiri akhirnya dibuktikan oleh beberapa tokoh seperti Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Fechner, dan Wilhelm Wundt, yang membuktikan bahwa proses mental ternyata bisa dijadikan secara empiris dan dapat diukur. Materi ke-6, psikologi sebagai sains modern, strukturalisme dan fungsionalisme. Fungsionalisme merupakan salah satu pemikir yang berpengaruh dan berkembang pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Fungsionalisme dikembangkan oleh William James pada tahun 1842 sampai 1912 dan berpengaruh di Amerika Serikat hingga Eropa. Materi ke-7 atau materi yang terakhir, behaviorisme. Behaviorisme radikal berfokus pada perilaku yang disadari, menggunakan metode eksperimental dalam menjelaskan perilaku. Tokoh-tokoh dalam behaviorisme radikal meliputi: yang pertama, Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Yang kedua, Johann Brodus Watson pada tahun 1878 sampai 1959. Yang ketiga, Edward Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Vladimir M. Bekhterev pada tahun 1857 sampai 1927. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.